Hai anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran ya. Pak Oki berharap kalian tetap dalam keadaan sehat. Jagalah kesehatan kalian dengan cara makan makanan yang bergizi. Selain itu juga harus istirahat yang cukup. Walaupun kalian di rumah, kalian juga harus tetap berolahraga supaya badan tetap kuat. Kita harus tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk berada di rumah saja. Kita juga belajar dari rumah. Ini dilakukan untuk memutus penyebaran virus corona COVID-19. Baiklah anak-anak, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2 ini, kita akan pelajari tentang menjelaskan gerak keseimbangan dan arti lambang negara Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, juga pada tema-tema sebelumnya, kalian juga sudah mempelajari tentang gerak keseimbangan ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan pelajari lagi supaya kalian tetap ingat. Banyak permainan dalam kegiatan pramuka. Sebagai contoh, permainan baut barisan, stik goyang, permainan arung jeram, dan balap lompat. Nah, selain itu, kalian juga sudah mengetahui banyak permainan pada kegiatan pramuka. Misalnya kereta buta. Itu juga merupakan contoh permainan saat kegiatan pramuka. Di sini kalian bisa melihat permainan balap lompat ya, balap lompat. Ini Rehan dan teman-temannya sedang melakukan permainan balap lompat. Rehan dan teman-teman melakukan permainan balap lompat. Permainan ini dapat melatih keseimbangan tubuh. Bisa melatih keseimbangan tubuh ya anak ya. Nanti coba kita pelajari lebih lanjut lagi. Berikut langkah-langkah melakukan permainan balap lompat. Yang pertama, menentukan lintasan. Nah, sebelum melakukan permainannya, kalian membuat lintasannya dulu. Seperti ini lintasannya ya. Lalu setelah lintasannya jadi, kita lanjut ke langkah berikutnya. Membuat garis start dan garis finish. Nah, ini misalnya di sini garis start tuh mulai, dan ini garis finishnya, terakhirnya di sini. Nah, lalu langkah ketiga, berbaris berbanjar di belakang garis start. Nah, berbanjar di sini berbarisnya ya, sesuai dengan lintasannya masing-masing nanti berbarisnya. Lalu langkah keempat, pemain melompat dengan satu kaki. Ini harus melompat dengan satu kaki, bertumpu dengan satu kaki dari garis start ini sampai garis finish ini nanti ya. Lalu langkah yang kelima, pemain yang pertama sampai garis finish adalah pemenang. Nah, dari start ini kalian mendengarkan aba-aba, lalu berlomba siapa yang cepat sampai garis finish, itulah pemenangnya. Tapi harus dengan cara melompat dengan satu kaki, tidak boleh berlari ya. Harus melompat dengan satu kaki. Nanti kalau kita sudah bisa kembali ke sekolah setelah masa pandemi ini berakhir, kita bisa melakukan permainan seperti yang dilakukan oleh Rehan dan teman-temannya ini. Sekarang kita lanjutkan ya. Rehan dan teman-teman bermain dengan kompak. Nah, mereka ini sangat kompak saat bermain. Kompak dapat memunculkan rasa persatuan.
Rasa persatuan terdapat pada semboyan lambang negara Indonesia. Masih ingat ya semboyan negara Indonesia? Nah, betul sekali. Bhinneka Tunggal Ika. Itu semboyan negara Indonesia. Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Masih ingatkah kalian dengan lambang negara Indonesia? Ya, kemarin kita sudah mempelajarinya ya. Lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Ini Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu berbentuk burung Garuda. Burung Garuda ya. Burung Garuda itu tampak sangat besar dan kuat. Sangat kuat burung Garudanya ini. Dengan lambang Garuda Pancasila, diharapkan negara Indonesia itu menjadi bangsa yang besar dan kuat seperti lambangnya ini, seperti burung Garuda ini. Lalu burung Garuda itu berwarna kuning emas. Ya, warnanya kuning emas. Burung Garuda itu warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran negara. Itu makna dari warna kuning emas pada burung Garuda ini. Lalu kepala burung Garuda kemarin itu menoleh lurus kemana? Menoleh lurus ke kanan. Pada Garuda Pancasila terdapat perisai berupa jantung. Nih ya, yang kemarin sudah kita pelajari juga. Perisai di sini berupa jantung yang digantung pada lehernya dengan rantai. Ini terlihat rantainya yang digantung pada leher burung Garuda. Perisai ini melambangkan pertahanan Indonesia. Perisai itu kan biasanya untuk bertahan ya. Ini melambangkan pertahanan Indonesia. Pada perisai terdapat 5 simbol. Simbol apa ini ya? Simbol sila Pancasila. Ingat urutannya? Kalau bintang ini merupakan simbol sila keberapa? Ya, sila pertama Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu simbol sila kedua Pancasila apa ya anak-anak? Masih ingat atau tidak? Ya, betul. Simbol sila kedua Pancasila itu adalah rantai. Nih, gambar rantai. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sekarang simbol sila ketiga Pancasila. Nah, mana ini simbol sila ketiga Pancasila ya? Ya, betul, pohon beringin. Ini pohon beringin. Pernah melihat pohon beringin? Nah, ada di belakang sekolah kita ya anak-anak ya. Bunyi sila ketiga Pancasila itu masih ingat? Harus ingat selalu. Persatuan Indonesia. Bunyi sila ketiga Pancasila. Lalu simbol sila keempat Pancasila apa ya nak? Ya, betul sekali, kepala banteng. Ini ya, simbol sila keempat Pancasila. Masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ya, bunyi sila keempat Pancasila. Lalu sila kelima Pancasila itu simbolnya adalah padi dan kapas. Ini padi dan kapas. Simbol sila kelima Pancasila. Bagaimana bunyi sila kelima Pancasila? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
itu yang mengenai sila Pancasila. Yang simbol-simbolnya ini ada pada perisai burung Garuda. Ini perisai burung Garuda. Kita lanjutkan. Garuda Pancasila mencengkram pita. Nah, kakinya ini mencengkram pita. Pada pita itu terdapat tulisan. Tulisannya bisa dibaca ya. Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Pitanya ini yang berisi tulisannya ini merupakan semboyan negara Indonesia. Diingat ya, semboyan negara Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari semboyannya ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, walaupun kita memiliki perbedaan suku, perbedaan asal daerah, perbedaan agama, kita harus tetap bersatu agar bangsa Indonesia itu semakin maju dan semakin kuat. Nah, itu ya mengenai simbol atau lambang negara Indonesia ini. Itu sudah dijelaskan. Lalu simbol Garuda Pancasila ini atau lambang negara Garuda Pancasila ini wajib dipasang. Nah, di mana saja tempat yang wajib memasang lambang negara ini ya. Misalnya kalau di sekolah itu sangat perlu untuk dipasang lambang negara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Itu ya. Misalnya di ruang guru. Di ruang guru itu pasti ada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila ini. Lalu di setiap kelas juga ada lambang negara Indonesia ini. Nah, selain di sekolah juga di kantor-kantor, misalnya kantor kelurahan, kantor bupati, kantor kecamatan. Nah, itu harus dan wajib untuk memasang lambang negara Indonesia ini, Garuda Pancasila ini. Nah, biasanya di sebelah kiri kanan dari burung Garuda ini juga dipasang apa? Ya, dipasang foto presiden dan wakil presiden Indonesia. Kalau presiden Indonesia itu siapa saat ini anak-anak? Ya, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kalau wakil presidennya, ya betul, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu untuk wakil presiden Indonesia. Itu ya anak-anak, untuk pembelajaran 2 ini sampai di sini ya. Sekarang mari kita kerjakan soal-soal pada pembelajaran 2 ini. Kita kerjakan yang uji kompetensi ya anak-anak ya. Uji kompetensinya dulu. Nih, kita mulai dari isian ya. Mulai dari isian. Gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Jadi kalian perhatikan dulu gambarnya, baru nanti menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi jawabannya harus sesuai dengan gambar. Jadi kalau tidak sesuai dengan gambar berarti salah. Ya. Nomor 1. Gerak yang dilakukan anak pada gambar untuk melatih apa ini? Nah, berdiri dengan satu kaki terus tangannya dilentangkan berarti melatih apa?
Ya, betul, melatih keseimbangan. Ya. Lalu nomor 2. Anak pada gambar merentangkan kedua apa yang direntangkan? Ya, kedua tangan. Kedua tangan. Lanjut nomor 3. Lambang negara Indonesia adalah pada lambangnya. Sudah dijelaskan. Kalau yang nggak tahu berarti kebangetan. Harus sudah hafal, sudah tahu. Apa lambang negara Indonesia? Iya, betul, Garuda Pancasila lambangnya. Garuda Pancasila. Lalu yang nomor 4. Bentuk burung yang digunakan sebagai lambang negara Indonesia adalah bentuk burung apa itu tadi? Iya, betul, burung Garuda. Burung Garuda dibedakan ya. Nanti kalau ada soal yang menanyakan lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Kalau pertanyaannya bentuk, nah bentuk lambang negara Indonesia bentuknya itu berarti burung Garuda. Bedakan. Nah, sekarang nomor 5. Warna pada lambang negara yang melambangkan keagungan bangsa adalah warna yang melambangkan keagungan bangsa pada Garuda Pancasila itu? Ya, betul. Warna kuning emas. Warna kuning emas. Sekarang kita lanjutkan ke uraian. Yang nomor 1. Kita lihat bersatu uraiannya. Perhatikan gambar berikut. Lihat gambarnya. Baru kita jawab soalnya. Bagaimana gerak yang dilakukan anak pada gambar? Bagaimana ini geraknya? Kedua tangannya bagaimana? Perhatikan, kedua tangannya direntangkan. Lalu kakinya bagaimana posisi kakinya? Nah, berdiri dengan mengangkat satu kaki. Itu ya geraknya. Anak pada gambar merentangkan kedua tangan sambil berdiri dengan satu kaki. Dengan mengangkat satu kaki. Itu ya. Lalu nomor 2. Bacalah bacaan berikut. Nah, sebelum menjawab soalnya, kita harus membaca dulu bacaannya ini. Kita pahami bacaannya ini, baru bisa nanti menjawab soalnya. Nah, kita baca dulu ya. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila berbentuk burung Garuda. Kepala burung Garuda menoleh lurus ke sebelah kanan. Garuda Pancasila mencengkeram pita. Pita itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2. Apa tulisan yang terdapat pada pita Garuda Pancasila berdasarkan bacaan? Nah, apa tulisannya itu? Pada pita burung Garuda. Apa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bagus sekali. Tulisan yang terdapat pada pita
misalnya. Lalu nomor 3 sekarang. Apa makna perisai pada lambang negara Indonesia? Nah, perisai pada burung Garuda tadi itu apa maknanya? Yang tahu? Yang masih ingat? Ya, perisai pada Garuda Pancasila itu melambangkan pertahanan Indonesia. Perisai pada Garuda Pancasila melambangkan pertahanan Indonesia. Lanjut, sekarang nomor 4. Lihat soal nomor 4. Sebutkan tempat yang harus dipasangi lambang negara Garuda Pancasila. Nah, yang harus dan wajib itu ya, harus wajib untuk dipasang lambang negara Garuda Pancasila. Apa saja tadi? Ada ruang kelas, ada tadi juga ruang guru, terus ada juga kantor kelurahan, misalnya kantor kecamatan, kantor bupati. Merupakan contoh-contoh tempat yang harus dipasang lambang negara Garuda Pancasila. Ruang kelas, ada ruang guru, ada kantor kelurahan, ada kantor kecamatan, ke kantor bupati, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang harus dipasang lambang negara Garuda Pancasila. Sekarang nomor 5. Apa isi perisai pada Garuda Pancasila? Pada perisainya itu isinya apa? Ya, perisai Garuda Pancasila itu berisi 5 simbol. 5 simbol yang melambangkan sila-sila Pancasila. Ya. Perisai Garuda Pancasila berisi simbol yang melambangkan sila Pancasila. Itu ya isi dari perisai Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ulangan harian. Ulangan pilihan ganda. Nomor 1 kita lihat bersama. Gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Perhatikan dulu gambarnya. Kita jawab nomor 1 dan nomor 2 sesuai dengan gambar ya. Posisi anak pada gambar yaitu. Nah, ini posisinya bagaimana? Kita lihat satu persatu yang sesuai. Itu ya. Coba lihat dari A dulu, merentangkan kedua tangan. Merentangkan kedua tangan dan mengangkat kedua kaki. Apakah kedua kakinya diangkat? Tidak, kalau diangkat kedua kakinya jatuh ya. Lalu yang B, coba kita lihat, merentangkan kedua tangan. Ini dia merentangkan kedua tangan dan mengangkat satu kaki ke belakang. Ya betul nih, mengangkat satu kaki ke belakang. Lalu kita lihat yang C.
merentangkan kedua tangan, betul, merentangkan kedua tangan, dan mengangkat satu kaki ke depan. Apakah diangkat ke depan satu kakinya? Tidak. Coba sekarang kita lihat yang D, mengangkat kedua tangan ke depan. Apakah kedua tangannya yang diangkat ke depan? Tentu tidak ya, ini kedua tangannya direntangkan ke samping dan mengangkat satu kaki ke belakang. Ya, betul, mengangkat satu kaki ke belakang. Dari pilihan ini mana yang paling tepat? Ya, yang paling tepat yang B. Betul sekali, B. Lalu nomor 2. Sekarang nomor 2. Gerak yang dilakukan anak pada gambar bermanfaat untuk melatih. Nah, ini dengan berdiri dengan satu kaki dan merentangkan kedua tangan. Berarti melatih apa? Iya, betul, melatih keseimbangan tubuh. Berarti jawabannya C. Lalu kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Kepala Garuda Pancasila menoleh kemana tadi? Sudah dijelaskan tadi. Menoleh kemana? Ya, betul, menoleh ke kanan. Berarti jawabannya C. Jawabannya C lagi. Sekarang nomor 4. Perhatikan tempat-tempat berikut. 1. Pasar, 2. Kebun binatang, 3. Ruang kelas, 4. Taman bermain, 5. Kantor kelurahan. Tempat-tempat yang harus terdapat lambang negara, yaitu mana yang harus, yang wajib terdapat lambang negara. Coba kita lihat dari pilihannya ini, ada ruang kelas, ini wajib ya. Terus kantor kelurahan juga wajib. Nah, ini sisanya ini tidak wajib. Tapi jawabannya yang mana? 3 dan 5. Yang mana 3 dan 5? Ini D ya. D. Sekarang nomor 5. Lihat nomor 5. Semboyan negara Indonesia adalah, ini semboyannya yang terdapat pada pita burung Garuda ya, pita Garuda Pancasila itu. Tulisannya itu? Iya betul, Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan semboyan negara Indonesia. Kalau A, B, dan C ini merupakan semboyan pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia ini A, B, dan C. Jadi jawabannya adalah yang D. Sekarang kita lanjutkan B, I, C, R. Nomor 1. Kita dilihat gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Perhatikan gambarnya ini ya. Untuk menjawab nomor 1 dan nomor 2 harus sesuai dengan gambar. Lihat. Udah. Sekarang lihat soal nomor 1. Rehan dan teman-teman bermain balap lompat. Gerakan dilakukan dengan cepat hingga garis finish. Gerakan berdiri satu kaki dilakukan dengan, nah permainannya ini berdiri dengan satu kaki dilakukan dengan apa? Supaya sampai garis finish dengan melompat. Betul. Lalu nomor 2. Rehan dan teman-teman menekuk kaki ke mana? Ditekuk kakinya ini ke atas, ke bawah, ke depan, ke samping, ke belakang. Menekuk kaki ke belakang. Betul. Nomor 3. Sekarang lanjut nomor 3.
Pada perisai Garuda Pancasila, pada perisainya tadi terdapat simbol. Simbol apa itu ya? Simbolnya apa? Simbol sila, sila Pancasila. Betul sekali. Simbol sila, sila Pancasila. Lanjut, nomor 4. Lihat nomor 4. Mana nomor 4-nya ini ya? Nih, nomor 4 di sini. Pada pita Garuda Pancasila terdapat tulisan titik-titik negara Indonesia. Tulisan apa? Tulisan apa itu? Tulisan apanya negara Indonesia? Iya, betul, tulisan semboyan. Semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia. Kita lanjut nomor 5. Perisai pada Garuda Pancasila melambangkan apanya Indonesia? Perisainya itu melambangkan apa? Ya, betul, melambangkan pertahanan. Pertahanan. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke C uraian. Nomor 1. Kita lihat soalnya ya. Sebutkan gerakan yang dapat melatih keseimbangan tubuh. Nah, gerak apa saja yang dapat melatih keseimbangan tubuh? Sudah kalian pelajari tadi apa? Ya, ada gerak berdiri dengan satu kaki. Terus ada juga gerak berdiri jinjit, itu juga termasuk melatih keseimbangan. Lalu ada juga tidur terlentang sambil mengangkat kedua kaki lurus ke atas. Itu juga termasuk gerak melatih keseimbangan. Tadi ada berdiri dengan satu kaki. Terus ada berdiri berjinjit. Lalu ada tidur terlentang sambil mengangkat kedua kaki lurus ke atas. Mengangkat kedua kaki lurus ke atas. Ya. Contoh-contoh gerak untuk melatih keseimbangan. Contoh-contoh geraknya. Ya, contoh gerak. Lalu kita lanjutkan ke nomor 2. Bacalah bacaan berikut. Nah, sebelum menjawab soal nomor 2 ini, kita harus membaca bacaannya terlebih dahulu supaya bisa menjawab soal nomor 2. Kita baca dulu ya. Garuda Pancasila berbentuk burung Garuda. Burung Garuda memiliki tubuh yang besar. Burung Garuda termasuk burung yang kuat. Dengan lambang Garuda Pancasila, diharapkan negara Indonesia menjadi bangsa yang besar. Negara Indonesia juga diharapkan menjadi negara yang kuat. Sudah, sekarang kita jawab soal nomor 2.
Apa yang kamu ketahui tentang burung Garuda berdasarkan bacaan? Berdasarkan bacaan ini, apa yang kamu ketahui tentang burung Garuda? Ya, burung Garuda itu adalah burung yang memiliki tubuh yang besar dan kuat. Ya, burung Garuda itu. Burung Garuda adalah burung yang memiliki tubuh yang besar dan kuat. Tuh, itu soal nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Artinya itu apa ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Itu merupakan semboyan negara Indonesia. Itu artinya apa? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu kita lanjutkan nomor 4. Soal nomor 4. Apakah makna warna kuning emas pada lambang negara Indonesia? Apa makna dari warna kuning emas itu? Nah, itu melambangkan keagungan bangsa dan keluhuran negara. Warna kuning emas melambangkan keagungan dan keluhuran bangsa. Itu ya maknanya ya. Ingat itu. Nomor 5 sekarang. Nomor 5. Apa saja simbol yang terdapat pada perisai Garuda Pancasila? Sini yang ditanyakan simbol. Nah, ini simbolnya saja, berarti yang disebutkan itu simbolnya saja. Ada apa saja tadi? Coba sebutkan secara urut ya. Jadi yang pertama ada simbol sila pertama Pancasila itu apa? Bintang. Betul. Bintang. Terus rantai. Ada pohon beringin. Beringin. Simbol sila keempatnya itu apa? Kepala banteng. Dan sila kelima simbolnya apa tadi? Padi dan kapas. Nah, ini ya simbol sila Pancasila yang terdapat pada perisai burung Garuda. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran 2, tema 8, subtema 1. Pelajari lagi, dibaca-baca lagi bukunya, mengulangi lagi pelajaran yang sudah dipelajari hari ini. Tetap di rumah saja ya. Ingat jaga kesehatan dengan cara makan makanan bergizi,
dan istirahat yang cukup. Nanti kita lanjutkan lagi pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Sampai ketemu lagi. Bye bye.